Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita merenungkan tentang kehidupan kita ini, sebetulnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ya, kita ini hidup di dunia ini karena kita ya punya tujuan yang tentunya tujuan itu yang Tuhan kehendaki. Apa itu? Tujuannya itu kita ada di dunia ini untuk kita bisa memuliakan Raja kita tentunya. Siapa Raja kita? Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, saya percaya bahwa dengan kita memuliakan Raja kita melalui kehidupan kita, maka hati Raja kita akan disenangkan. Makanya kalau kita melihat dan belajar daripada kebenaran firman Tuhan, pemazmur dalam Mazmur pasal 146, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, dia berani berkata seperti ini. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Wow, saudara, ya, ternyata pemazmur pun mengakui, saudara, ya, namanya seorang pemazmur, dia punya hubungan yang intim dengan Raja kita. Tapi di dalam keintimannya itu pun dia mengakui dia harus senantiasa memuliakan Raja kita sampai kapan? Dia berkata selama aku hidup. Berarti seumur dia ada, dia harus tetap mempermuliakan Tuhan. Nah, demikian juga hidup Bapak, Ibu, dan saya sendiri. Bagaimana kehidupan kita harus ya senantiasa selama kita masih hidup selalu memuliakan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Dari mana kita startnya? Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Hal yang pertama kita belajar bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya, haleluya. Ya, jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama kita belajar, kita memuliakan Sang Raja tentunya dengan perbuatan kita. Haleluya, haleluya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mari kita mempermuliakan Raja kita melalui perbuatan kita tersebut. Ya, makanya hindari kalau perbuatan kita itu cenderung ya untuk kita melanggar daripada perintah Raja kita. Tapi belajarlah apa yang kita lakukan, perbuatan kita tersebut selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dia akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Haleluya. Hal yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Ya, kalau hal yang pertama kita memuliakan Raja dengan perbuatan kita. Yang kedua dengan tubuh kita, ya, sebab tubuh kita ini adalah bait Tuhan, di mana Roh Kudus berdiam dalam hidup kita ini, dalam tubuh kita ini. So, haleluya. Tentunya tubuh kita ini harus memuliakan dengan kita melakukan hal-hal yang baik, yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan suka memakai tubuh ini hanya untuk kesenangan daging, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sebab
kesenangan daging itu bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Jadi mari kita kejar apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi kehendak Raja kita agar Tuhan dipermuliakan melalui tubuh kita ini. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Wow, jelas dari kebenaran firman Tuhan ini. Hal yang ketiga, kita memuliakan Sang Raja dengan ucapan bibir kita. Haleluya. Kita harus bisa kuasai bibir lidah kita. Ya, jangan sampai kita mengeluarkan perkataan yang sia-sia, apalagi kalau sampai kebun binatang yang keluar, ya perkataan kotor yang keluar, ya kutuk yang keluar, tolak semua dalam nama Yesus. Haleluya. Sebab dari bibir kita ini harus keluar perkataan yang membangun, yang manis didengar, yang membangun orang, menjadi berkat dan banyak hal, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahkan yang paling jelas kita harus memperkatakan perkataan firman Tuhan. Haleluya. Ya, oleh sebab itu kalau saudara memperkatakan dari lidah bibir saudara selalu keluar perkataan firman Tuhan, maka Raja kita akan dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara harus sadar bahwa harta kekayaan yang Tuhan kasih kepada kita itu semuanya hanyalah titipan. Haleluya. Saya banyak menyaksikan saudara terkasih dalam Tuhan, hanya dalam waktu sekejap saudara, kalau kita salah jalan ya, dan saudara terkasih dalam Tuhan, segala harta kekayaan itu bisa lenyap. Haleluya. Oleh sebab itu selama kita masih dipercayakan ya untuk kita menerima berkat-berkat, untuk dipercayakan untuk mengelola harta kekayaan, maka hal yang keempat yang terakhir, melalui apa yang Tuhan percayakan itu, muliakan Tuhan ya. Kalau itu adalah harta kekayaan, muliakanlah harta kekayaanmu untuk memuliakan Raja kita. Pakailah untuk memperluas kerajaannya, pakailah untuk menyenangkan hatinya. Sebab saya percaya kalau dia disenangkan dan hidup kita berkenan di hadapannya, maka saya percaya kepercayaan demi kepercayaan yang lebih lagi akan dipercayakan kepada saudara dan saya. Tuhan memberkati. Biarlah dari keempat hal ini hidup kita harus kita jaga dan terus senantiasa memuliakan Raja kita. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kami pendengar program ini. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan hidup kami Engkau pakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Mampukan kami untuk kami terus berjalan atas kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.